Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi waswahbihi ajma'in. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak, Ibu guru dan para staf serta para wali murid dan tak ketinggalan pula anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di aula yang insyaallah mubarak ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Keberagaman dalam Persatuan. Sudah kita ketahui bahwasannya negara kita ini adalah negara kepulauan yang sangat luas, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang di dalamnya terdiri dari pulau-pulau, suku dan budaya tentunya berbeda-beda. Dengan perbedaan ini, itulah dinamakan keberagaman kebudayaan. Keberagaman kebudayaan sendiri adalah suatu nilai yang sangat berharga, tak dapat diganti dengan apapun. Dengan perbedaan ini, sangat besar sekali peluang untuk memicu konflik perpecahan antar persatuan bangsa kita ini. Karena dapat kita lihat di negara kita ini banyak sekali suku yang mana di dalamnya memiliki masing-masing bahasa, kepercayaan, agama yang berbeda-beda. Namun, kita harus tetap merasa bersyukur dan merasa nyaman sampai saat ini negara kita masih tetap merasa nyaman, tentram dengan adanya perbedaan di sekitar kita. Bagaimana yang telah tertera dalam semboyan negara kita, yaitu semboyannya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap bersatu jua. Maka dari itu kita harus tetap menjaga persatuan negara kita. Sumber daya alam yang ada di negara kita ini sangat banyak dan meruah, bahkan sangat indah sekali. Banyak di negara luar sana yang sangat iri dengan negara kita, sehingga mereka menginginkan kekayaan yang ada di negara kita. Mereka ingin sekali negara kita berpecah belah sehingga mereka dapat menguasai negara kita dengan kedudukan mereka yang di atas, sehingga mereka bisa meraih semua kekayaan alam yang ada di negara kita. Itu tidak boleh dibiarkan. Bagaimana taktik mereka? Bagaimana kita mengetahui bahwa mereka ingin memecah belah negara kita? Banyak sekali berita-berita yang telah tersebar luas. Sekarang zamannya globalisasi, medsos. Banyak sekali anak-anak sekarang yang memegang gadget. Banyak sekali anak-anak kecil pun sekarang dapat bermain iPhone, di mana di dalamnya terdapat berita-berita tentang pertahanan dan ketahanan negara kita. Jika kita tidak dapat memilah dan memilih mana berita yang baik, mana berita yang benar, itu sama halnya kita akan merusak persatuan negara kita. Bagaimana kok bisa merusak negara kita? Karena
Ketika kita memilih berita ini, kita percaya, oh negara kita seperti ini, dan kita akan adu argumentasi dengan teman kita atau warga kita karena berbeda pemikiran. Sementara kita tidak tahu berita itu benar atau salah, tapi kita langsung mempercayai saja. Itu sama saja merusak ketahanan negara kita. Untuk itu, kalian semua anak-anakku sebagai generasi muda, kalian harus dapat pintar memilah dan memilih mana berita yang benar, mana berita yang salah, agar ketahanan negara kita tetap kuat. Untuk zaman sekarang, era globalisasi, semua anak pasti mempunyai gadget juga, tidak mungkin tidak. Dan semua anak pasti mengetahui berita dari luar negeri, dari mana-mana pun, sangat luas dari negara yang jauh dapat kita terima beritanya. Anak-anak dapat menerima berita tersebut. Sehingga mereka mengetahui kebudayaan luar. Dan dapat kita lihat sekarang, banyak sekali anak-anak zaman sekarang yang mereka melakukan aktivitas berfashion, mengikuti tren-tren kebudayaan luar. Mengikuti tren Eropa, Korea, Amerika, mereka mengikuti tren luar negeri. Tidak mengikuti tren kebudayaan kita. Sehingga kebudayaan kita menjadi luntur. Kebudayaan kita semakin luntur. Tanpa kita sadari, setiap hari kebudayaan kita mulai luntur. Tanpa kita sadari, kebudayaan tersebut mulai terkikis, sedikit demi sedikit terkikis. Untuk itu, untuk para wali murid semuanya harus dapat mengajarkan kepada anaknya bagaimana dalam berperilaku, dan harus mengingatkan betapa pentingnya budaya, dan kita harus mengenalkan kepada anak-anak kita budaya negara kita, seperti halnya mengenalkan baju adat, kebaya, dan juga baju adat yang lainnya, dan juga wayang, reog, itu harus tetap dilestarikan. Kalau tidak, akan diakui oleh negara lain. Bahkan kebudayaan kita sebagian ada yang telah diakui oleh negara lain tanpa kita sadari. Namun ketika kita sudah menyadari kebudayaan kita telah diambil negara lain, kita marah. Apakah hak kita untuk marah karena kita saja tidak mau menjaga? Tapi ketika telah direbut, kita marah. Nah, itu kita tidak bisa kalau seperti itu. Untuk itu, biar tidak diakui, biar tidak dicap oleh negara lain, kita harus melestarikan kebudayaan tersebut. Entah setiap bulan di suatu daerah tersebut, agar kaum muda ataupun orang-orang tua dapat masih melestarikan kebudayaan yang selalu terjadi di daerah kita. Seperti tradisi tahunan, nanti ada wayang ataupun ketoprak, seperti itu harus tetap dilestarikan agar tetap terlestari dan tidak punah, dan anak cucu kita nanti tetap mengetahui bahwa inilah kebudayaan kita, inilah adat kita setiap tahunnya, seperti itu. Dan juga untuk anak-anak sekalian semua harus selalu menerapkan toleransi, karena toleransilah yang dapat menjaga persatuan negara kita. Dapat kita lihat, jika kita melakukan toleransi, semuanya akan merasa nyaman. Tidak ada perbedaan di antara kita, walaupun kita berbeda agama, berbeda kepercayaan, berbeda bahasa, berbeda warna kulit. Kita adalah saudara, kita adalah satu badan, karena kita adalah satu bangsa. Jadi kita harus menerapkan toleransi. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, selalu menerapkanlah toleransi dimanapun kalian bekerja, dimanapun kalian bekerja, di masyarakat, di warga, maupun di rumah. Untuk anak-anakku, kalian bisa menerapkan toleransi ini di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Untuk itu, persatuan dan kesatuan sangatlah penting, karena persatuan dan kesatuan yang ada di negara kita sangat sulit jika sudah berpecah, karena kita ketahui di dalam negara kita ini banyak sekali perbedaan dari bahasa, kebudayaan, perilaku, kepercayaan, semuanya berbeda, sehingga jika telah berpecah belah akan sulit sekali untuk disatukan.
Untuk itu, kita harus tetap menjaga persatuan ini, karena persatuan ini telah ditanamkan oleh nenek moyang kita, sehingga kita harus meneruskannya. Jangan sampai berpecah belah, karena itu akan merugikan diri kita sendiri, bahkan negara ini. Ada suatu peribahasa yang berbunyi, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Peribahasa ini menggambarkan kepada kita bahwa dengan persatuan dan kesatuan, maka negara ini akan menjadi utuh. Sebaliknya, jika kita lebih mementingkan kehendak pribadi dan golongan, maka tunggulah suatu saat negara ini hanya akan menjadi sebuah sejarah. Apakah kalian ingin jika negara kita hanya sebuah sejarah, tertempel di buku sejarah bahwa dulu ada negara yang bernama Indonesia, tapi kita sekarang telah milik negara lain? Jangan sampai itu terjadi. Tetap kita jaga sehingga nama negara Republik Indonesia tetap berkibar, merah putih tetap berkibar selama-lamanya, dengan cara tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita. Karena dulu waktu kita meraih kemerdekaan, hal pertama yang sangat penting adalah kesatuan dan persatuan rakyat Indonesia yang dapat meraih kemerdekaan dari negara lain. Sehingga kita tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia demi bangsa dan negara. Untuk itu, kalian dimanapun berada harus diingat toleransi. Jangan sampai lupa apa itu toleransi dan harus dijalankan demi kebaikan bersama demi kebaikan bersama bangsa dan negara ini. Jadi, dari kesimpulannya adalah persatuan dan kesatuan adalah sangat penting demi meraih kemerdekaan dan menuju cita-cita bangsa ini. Untuk itu, kita diharapkan untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kalian semua, dan jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Find the real